Halo dude, selamat pagi, siang, sore, dan malam yang sedang menonton video ini. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini gue sama Sam ingin membahas relationship. Apa sih relationship? Terus jenis relationship itu ada apa aja? Dan di relationship itu ada positif dan negatif. Cuman kita kupas tuntas tentang relationship itu ada apa aja. Oke Sam? Siap? Check this out. Ngomong-ngomong, relationship itu apa sih? Kalau menurut gua, relationship itu ya sebuah hubungan kita sama orang lain itu bisa dibilang relationship. Karena relationship itu ya emang artinya hubungan. Entah itu hubungan sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama saudara, atau orang-orang yang kerja di rumah lu, gimana. Nah, yang lebih intinya itu adalah sama pasangan lu sendiri. Oke. Gitu. Ya, kalau misalkan kita ngomongin hubungan, gue hari ini pengen ngomongnya tentang hubungan yang inti ya. Apa tuh? Apa tuh yang inti? Hubungan sama pasangan. Oke. Nah, menurut lu gimana tuh relationship dengan hubungan bersama? Misalnya kayak pacaran lah. Itu menurut lu gimana? Yang kalau misalkan gue lihat di hubungan-hubungan sekarang tuh, ya kita ngambil dari faktanya aja ya. Hubungan zaman sekarang kayaknya lebih rancu sih. Rancu yang maksud tuh apa? Rancunya itu kayak hubungannya tuh gampang goyang. Iya, Gampang goyang, iya. goyang. Apa nih? Gampang goyang maksudnya itu kayak gampang berantem. Oke. Terus kayak posesif tapi nggak mau diposesifin balik. Terus kayak, ih, gue maunya lu kayak gini ya, gue nggak mau lu dekat-dekat sama ini. Tapi orang yang ngatur itu dia nggak mau kalau misalnya diatur balik. Nah itu egois. Satu itu ada egois. Yang kedua itu posesif. Yang ketiga ya ada juga yang perhatian, ada juga yang pengertian, ada juga yang baik dan buruk gitu. Oke. Terus jenis-jenis relationship itu ada apa aja sih, Sam? Yang gue tahu jenis relationship itu ada kayak open relationship, yang dimana dia itu sama-sama ngebuka hati, sama-sama ngebuka kayak gue pengen nih kenal dia, gue pengen nih kayak tahu dia lebih jauh, gimana sih dia orangnya, dan emang dari keduanya itu bener-bener open gitu loh, saling pengen tahu satu sama lain. Kayak misalkan lu kenal di aplikasi lah jatuhnya, atau lu kenal dari teman dekat lu Instagram atau sosmed yang lain, kayak ini siapa sih kok ganteng, ini siapa sih kok cantik, gue pengen tahu dah, kok mutualnya sama si ini sih, kok dia bisa sih kenal sama teman gue. Nah itu open relationship tuh, yang dimana dua-duanya itu saling pengen cari tahu, dan ya dia akan membentuk suatu hubungan yang lebih jauh lah gitu. Bahasa Indonesia mungkin sifat kepo. Nah mungkin kalian ada tuh ya sifat kepo kayak gitu, cari-cari ya kan, nyari cewek, nyari cowok, terus dia kayak gimana, ya nggak sih Sam? Asal jangan jadi buaya. Edan. Nah oke. Buaya tuh buaya. darat lu. Menurut lu nih Sam, relationship yang baik dan benar tuh kayak apa? Kalau menurut gua dari sisi yang baiknya, itu hubungannya itu nggak boleh saling mengatur gitu. Yang dimana oke lah kalau misalkan lu pengen ngatur, tapi jangan berlebihan, maksudnya jangan over. Kebanyakan kan orang kayak, gue sayang banget nih sama dia nih, gue nggak mau dia gini, tapi gue pengen protect dia supaya dia itu bang nggak pakai. Agak guys, nggak aku pakai. Relationship yang bagus itu ketika lu sama-sama percaya, yang dimana kepercayaan itu adalah hal yang utama menurut gua. Karena kalau lu nggak percaya, lu nggak mungkin pacaran dong. Betul. Nah yang kedua, perhatian boleh tapi jangan berlebihan, yang dimana orang itu akan merasa risih atau nggak suka atau kayak gimana, dan itu akan mengakibatkan kehancuran atau keretakan dalam suatu
lu nggak boleh egois. Kalau misalkan egois ya bagus-bagus ada yang mau ngalah, kalau nggak ada yang ngalah Nah. apa lu pacaran, apa lu akhirnya putus gitu loh. Itu nggak boleh egois tuh. Dan biasanya cowok cewek juga dominan sih sebenarnya sih, gue nggak mau lebih kemana sih ya. Nah yang keempat ya cobalah jangan yang terlalu ekspektasi yang terlalu jauh gitu loh. Ya udah jalanin aja dulu, kalau misal lu mampu untuk lebih jauh lagi ya fine gitu, oke aja. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang belum memungkinkan ya udah lu jalanin aja, let it flow aja gitu loh. Jangan udah ekspektasi gue bakal begini. Kalau misalkan ekspektasi lu tuh nggak sampai ya sakit hati sendiri sih menurut gue. Bener. Kalau misalkan lu ngejalanin, lu sayang, tapi lu memaksakan kehendak, buat apa? Capek cuy ngejalanin suatu hubungan yang sendiri. Oke, tadi kita udah ngomongin relationship yang baik dan benar tuh kayak apa. Setelah itu relationship goals nih. Jatuhnya berarti udah titik temu yang baik. Menurut pandangan lu itu apa? Kalau goals menurut gue ya, gue nggak perlu yang kayak tiap hari jalan, kayak lu tiap hari ketemu, atau lu yang harus gue sayang banget sama lu nih, gue cinta mati banget nih sama lu nih, nggak perlu. Karena menurut gue itu hanya sekadar omongan yang dimana orang lain pun bisa ngomong sayang dengan cepatnya, dengan gampangnya, dengan mudahnya. Tapi ketika kita ngomongin perasaan, kita bedain logika sama perasaan. Kalau gue lebih menjuru kepada perasaan, yang dimana perasaan itu sebenarnya ya lebih dominan sih di gue, nggak tahu di kalian yang memakai logika. Tuh. Walaupun perasaan itu juga ya mikir juga, tetap mikir, tapi lebih dominan merasa gitu. Nah ketika pengen goals itu ya satu, ketika lu udah merasa tidak apa namanya, tidak bisa memaksakan, ya udah jangan memaksakan gitu. Kita cari jalan tengah yang dimana ketika emang itu nggak bisa ya udah kita cari yang lain aja yang bisa. Bukannya gua ngajarin menyerah, enggak, tapi kita tidak memaksakan hal yang seharusnya tidak bisa, ya udah nggak bisa gitu. Ketika usaha lu udah full, ketika usaha lu udah bener-bener titik darah penghabisan, ya udah itu takdir. Ya lu rubahlah mindset lu yang menjadi lebih baik lagi gitu. Dan yang kedua, perhatian. Dari perhatian itu nggak harus yang over sih, kayak lu ngucapin selamat pagi, selamat siang, malam. Lu bukan kayak sini Apa tuh? sini mah kalau misalkan aplikasi di chat juga bales gitu loh. Oke, terus Lu bukan kayak ini aplikasi-aplikasi di HP yang kayak selamat pagi siapa gitu. Enggak, kasihan lu mah miris ya tuh ya. Ya perhatinya secukupnya aja, sewajarnya aja gitu. Dimana perhatian yang wajar itu kayak oke lah, kayak lu pengen ngajakin makan atau ngajakin makan. Kalau misalkan mau makan ya makan gitu. Jangan kayak udah kamu makan. Kalau nggak makan aku marah. ada ya gitu ya? Banyak Apa banget, parah. Coba siapa tuh yang kayak gitu, kurang-kurangin biar gue Parah. Ya gitu. Lah orang udah bunga makannya sebaskom tadi masih suruh makan lagi. edan. Itu. Oke, tadi kita udah ngomongin relationship yang goals. Nah, tapi menurut gue selain ada relationship goals, gue pernah dengar toxic relationship. Menurut pandangan lu tentang toxic relationship itu apa? Toxic relationship itu dari hal kecilnya aja ya. Mm-hmm. Lu nggak percaya sama pasangan lu itu udah toxic. Satu. Itu yang paling kecil. Karena ketika lu dari hal kecil aja lu nggak bisa, gimana hal yang besar kan? Mm-hmm. Jadi tanpa harus gua kasih tahu kali, apa gua harus kasih tahu aja deh, gua jabarin aja. Satu, kayak lu nggak percaya itu udah parah deh. Terus kayak misalkan
perilaku kasar, entah itu dari fisik atau dari perkataan, dan membuat wanita atau pria itu jadi sakit hati, itu udah toksik. Apalagi yang udah bawa-bawa batin tuh, kayak misalkan ini lu, dasar lu kayak gini, dasar lu murah, Astagfirullah. big sale, diskon. Lu Apa itu, pasangan apa mall? Aduh. Shopee kali, Shopee. Shopee. Kalau Banyak Shopee kan promo. ada notifikasi. Kan sih. Lagian heran gua, lu pacaran kalau berantem terus lu kata-katain buat apa coy? Nah, Parah, nggak boleh, itu it's not good for health. tuh teman-teman, it's not good for Tuh boleh. Oke. Nah, menurut lo nih Sam, apa solusinya biar tidak terjadi toxic relationship? Supaya nggak toxic ya, kalau gue nih sama orang-orang yang biasanya kan ada yang nanya-nanya nih ke gue nih, ya kata lainnya ya curhat lah. Gimana sih supaya nggak ada toxic? Ya gue ngajarinnya ya, lu sebagai orang yang mengalah itu bukan berarti kalah ya, atau lu lebih ke diem. Oke. Karena diem itu juga bukan nggak peduli, diem itu bukan berarti lu gak berani, itu enggak. Maksudnya gue orangnya lebih menghindari konflik. Menghindari itu bukannya kabur ya, tapi bagaimana lu lebih baiknya pada saat itu, tapi tetap harus diselesaikan. Lu kayak misalkan lagi marah nih, posisi pacar lu tuh, ya lu sebagai wadah yang meredam gitu loh. Gue selalu mengajarkan kepada mereka bagaimana lu menjadi air, yang dimana ketika ada api ketemu air, ya dia bakal padam gitu loh. Betul. Tapi ya bukan berarti lu selalu memadamkan. Maksudnya gimana caranya supaya lu menjadi wadah yang benar-benar bisa meredam. Walaupun cewek atau cowok, gue selalu mengajarkan itu pada teman-teman gue, orang-orang dekat gue. Tuh, jangan pernah kayak kalau dia marah ya lu ikut marah, jangan gitu loh. Ya banyakin sabar sih, ya namanya juga pacaran gitu, berhubungan, ada ya. Betul, jangan mau enaknya doang guys. Bersikaplah dewasa. Karena dewasa pun nggak ngeliat dari umur gitu. Betul. Malahan ada yang kayak umur 15 tahun pun dia bisa lebih dewasa daripada lu gitu. Nah, Yang umurnya 25, 26, malahan semakin tua kadang-kadang lu semakin kayak anak kecil gitu. Jadi utamakan lu menjadi air, dimana lu selalu menjadi apa ya, yang meredam, dan lu jangan marah deh. Kalau misalkan ada yang marah ya udah lu tunggu dia selesai marah aja, baru kita ngomongin baik-baik, lu jelasin pelan-pelan, jangan gak mau ngalah tuh, harus. Dan juga apa ya, jangan egois sih, maksudnya egois yang kamu juga itu sebenarnya manusiawi, cuman jangan terlalu egois. Kasihan pasangan kalian. dan di setiap apa yang lu lakuin pasti ada resiko sih. Jadi gimana caranya ya, lu tau lah ketika lu ngelakuin apa pasti resikonya apa. Jadi lu harus sudah siap gitu loh. Kayak lu pacaran pasti lu akan berantem, tapi lu harus sudah siap ketika berantem itu lu harus bisa menenangkan. Itu yang namanya dewasa menurut gua ya. Dan itu juga cara menghindari dari toxic relationship itu. Oke. Terakhir nih Sam, bisa kasih pesan moral nggak sih? Terakhir nih Sam, bisa kasih pesan moral nggak sih ke teman-teman kita yang sedang menonton video ini untuk hubungannya menjadi lebih baik dari sebelumnya? Pesan moral dari gua sih ya, pacaran tuh ya sewajarnya aja lah, jangan berlebihan. Ya kalau misalkan emang lu positif thinking gitu, maksudnya gak yang negatif thinking, yang overthinking gitu, ya nggak apa-apa. Maksudnya hindari dari pertengkaran. Yap. Terus kayak berantem karena hal kecil, apalagi itu kayak
pikiran-pikiran yang jelek tuh, yang kok dia nggak balas, kayak lu semenit nggak balas aja lu kira hidup cuma sama lu doang kali. Itu nggak boleh kayak gitu tuh. Jangan terlalu netting sama pasangan. Mungkin pasangan kalian lagi sedang sibuk dan tidak bisa membalas pesan kalian. Dan ingat, semua orang juga ada kegiatan masing-masing di setiap waktunya gitu. Dan ya utamanya sih ketika emang lu nggak dibales ya positif, dan lu ngelakuin hal lain gitu loh. Jadi nggak terlalu nunggu yang dimana dia kok online tapi nggak bales. Nah itu tuh biasanya kasus tuh, online gak bales padahal dia HP-nya geletak, dia lagi bantuin apa, cuci piring, cuci baju, kan HP-nya dicas, kan kita tahu kalau dia lagi makan. Kan hidup lu nggak cuma main HP. Kesel banget gak? Boleh gitu John. It's not good for health. Really. Ya walaupun sih ketika emang namanya dia udah sayang ya, kadang ya lu ingin memiliki yang lebih gitu loh, kayak lu pengen waktunya dia full untuk lu. Ya gue tahu rasanya ketika lu lagi naik-naiknya, lagi sayang-sayangnya, tapi ya balik lagi gitu loh. Semua ada kegiatan sendiri-sendiri. Selagi lu belum suami istri mah ya udah, Let it flow. let it flow juga sih maksudnya. Yang nggak semuanya itu tentang diri lu, nggak semuanya tentang settingan lu, nggak setiap dia bangun itu harus gituin lu. Emang kita perlu komunikasi, tapi komunikasinya nggak terlalu over. Orang juga kalau misalkan ngomong nih presentasi nih, misalkan lu kuliah di depan nih, ngomong 10 jam di depan kelas juga begah, dosen juga enak kali dengerin lu ngomong mulu 2 jam aja udah begah cuy. Mending gue yang bagi presentasi panjang-panjang kagak tahu mau ngomong apa. Dan Kayak panggil Samuel ini maksudnya apa? Ini bu. Itu apa Jok? Itu apa Jok? Nggak bercanda. Padahal beneran. Ya minta aib sih. it's not good for health. Ya. Mana? Kontennya kan retensi. Kenapa jadi tek-tek? Oh bahasa enggak. Bang, Ada. Mungkin itu aja ya Sam yang bisa kita sampaikan. kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya tentang hubungannya gimana ya komen aja di bawah, ntar gua jawab. Iya, kita mungkin bisa kasih bantu solusi untuk kalian semua. Mungkin dari konten ini ada yang merasa kekurangan jawabannya, atau lu belum dapat apa yang lu pengen tahu gitu. Nah ntar bisa aja komen, lu pengen nanya apa nih, ini gimana sih kalau misalkan cowok atau cewek gue kayak gitu, gue harus kayak gimana sih, salah nggak sih gue kayak gitu. Nah itu sih bau maju bau ini awalnya di mana Ya, pokoknya komen aja, nanti kita bantu solusinya. Jangan lupa subscribe, ntar Like, komen, and share. biar temen lu bisa pada nanya tuh. Yoi. Sekian untuk video kita kali ini. Ya thank you buat yang udah nonton. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih, bisa di komentar aja ya. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan kalian suka, like ke atas. Kalau misalkan gak suka, ke bawah. Tapi kalau bisa ke atas aja semua. Yoi. Biar gue jawab pertanyaan lu. Yoi. Ya terima kasih semuanya. See you in the next video and bye. Bye.